Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavi Budianto dari kelas 12 IPA 2, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang turunan dan penerapan trigonometri. Yang pertama ada pengertian trigonometri. Pengertian trigonometri itu pengertian turunan trigonometri yaitu fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h dikurang fx per h jika limitnya ada. F aksen x sama dengan y aksen sama dengan dfx per dx sama dengan dy per dx sama dengan dx fx. F aksen x sama dengan y aksen itu diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange. dfx dx sama dengan dy per dx diperkenalkan oleh Gottfried Leibniz. D dan D per dx merupakan operator turunan. Rumus dari turunan itu ada banyak. Yang pertama ada fx sama dengan ku. Berarti f aksen x-nya sama dengan ku aksen. Yang kedua ada fx sama dengan u ditambah v. Berarti f aksen x-nya sama dengan u aksen ditambah v aksen. Yang ketiga ada fx sama dengan u min v. Berarti f aksennya sama dengan u aksen min v aksen. Yang keempat ada fx sama dengan u dikali v. Berarti f aksen x-nya sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Yang kelima ada fx sama dengan u per v. Berarti f aksen x-nya sama dengan u aksen dikali v min u dikali v aksen per v kuadrat. Yang keenam ada fx sama dengan sin x. Berarti f aksen x-nya sama dengan cos x. Fx sama dengan cos x. Berarti f aksen x-nya sama dengan min sin x. Selanjutnya fx sama dengan tan x. Berarti f aksen x-nya sama dengan secant kuadrat x. Yang selanjutnya fx sama dengan kotangen x. Berarti f aksen x-nya itu sama dengan min kosekant kuadrat x. Selanjutnya fx sama dengan secant x. Berarti f aksen x-nya sama dengan secant x dikali tan x. Selanjutnya fx sama dengan kosekant x. Berarti f aksen x-nya sama dengan min kosekant x dikali kotangen x. Sampai sini udah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soalnya. Nomor 1, f aksen x sama dengan cos x per 1 plus cos x. Nah, gimana tuh caranya? Nah, kita misalkan u sama dengan cos x. Nah, berarti u aksennya sama dengan berapa? Min sin x. V-nya sama dengan 1 plus cos x. Berarti V aksennya turunannya berapa? Min sin x. Berarti f aksen x-nya sama dengan cos x per 1 plus cos x. Berarti ini contoh pembagian dari turunannya, berarti u per v. Nah, maka f aksen x sama dengan u aksen dikali v min u dikali v aksen per v kuadrat. F aksen x sama dengan masukin u aksennya tadi min sin x. Nah, V-nya itu 1 plus cos X. Min cos X, nah U-nya kan U-nya itu cos X. Berarti V aksennya ini, min sin X. Per V kuadrat, berarti V-nya ini, 1 plus cos X, dikuadratin. Nah, F aksen X-nya sama dengan, dihitung, jadi min sin X dikurang sin X kali cos X, plus cos X sin X, per 1 plus cos X kuadrat. Nah, hasilnya, f aksen x sama dengan min sin x per 1 plus cos x kuadrat. Nah, sudah paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, lanjut ke nomor 2. Fx sama dengan sin x min cos x. Nah, kita misalkan U-nya itu sin x.
berarti U aksennya sama dengan cos X. V-nya sama dengan cos X. Berarti V aksennya sama dengan min sin X. Fx sama dengan sin X min cos X. Berarti tadi dari rumus yang tadi, berarti pakainya U min V. Nah, maka F aksen X sama dengan U aksen min V aksen. F aksen X sama dengan U aksennya berapa? Cos X. V aksennya berapa? Min sin X. Karena min sin X. Nah, min ketemu min jadi plus. Berarti F aksen X-nya sama dengan cos X plus sin X. Oke, udah paham? Kita lanjut ke yang ketiga. Fx sama dengan 2 tan X ditambah 3X. Nah, dimisalkan punya itu tan X. Berarti U aksennya sama dengan secant kuadrat X. V-nya ini sama dengan X. Berarti V aksennya sama dengan 1. Nah, K1-nya sama dengan 2. Dan K2-nya sama dengan 3. Berarti Fx sama dengan 2 tan X plus 3X. Berarti ini kita pakai rumusnya yang K1U ditambah K2V. Nah, maka F aksen X sama dengan K1 dikali U aksen tambah K2 dikali V aksen. Nah, hasilnya 2 secant 2X ditambah 3. Oke, udah paham? Kita lanjut lagi yang keempat. Fx sama dengan 3X sin X ditambah kotangan X. Misalkan U sama dengan 3X. Berarti U aksennya sama dengan 3. V sama dengan sin X nih. V. V aksennya sama dengan cos X. W sama dengan kotangan X. W aksennya berarti min kosekan X. Fx sama dengan 3X sin X plus kotangan X. Berarti kita memakai rumus yang ini. U dikali V ditambah W. Maka F aksen X sama dengan U aksen dikali V tambah U dikali V aksen ditambah W aksen. F aksen X sama dengan 3 sin X. U aksennya kan 3 sin X. Ya, U aksennya 3. Nah, V-nya itu sin X. Jadi 3 sin X. Nah, tambah U-nya 3X. V aksennya cos X. 3X cos X. Ditambah W aksennya itu min kosekan kuadrat X. Nah, hasilnya 3 sin X ditambah 3X cos X min kosekan kuadrat X. Gampang kan? Oke, kita lanjut yang ke-5. Fx sama dengan kosekan X oleh sin X plus cos X. Nah, misalkan U sama dengan ini U-nya cos X. Jadi U aksennya sama dengan min sin X. V-nya sama dengan sin X plus cos X. Berarti V aksennya tinggal dibalik. Sin X kan kalau berubah jadi cos X. Nah, cos X berubah jadi min sin X. Nah, F aksen X sama dengan cos X per sin X plus cos X. Berarti ini memakai rumus U per V. Nah, maka F aksen X sama dengan U aksen dikali V. Min U dikali V aksen per V kuadrat. F aksen X sama dengan U aksennya ini berapa? Min sin X. Dikali V-nya berapa? V-nya sin X plus cos X. Nah, dikurang U. U-nya itu cos X. Nah, V aksennya itu ini cos X min sin X per V kuadrat. V kuadrat itu ini V-nya sin X plus cos X dikuadratin. F aksen X sama dengan min sin 2X kali silang. Berarti min sin X cos X min cos 2X plus cos X plus kali sin X per sin 2X plus cos 2X plus 2 sin X cos X. Hah? Enggak, kencengan. Enak. Betul-betul. Jadi
F aksen X sama dengan hasilnya. Berarti min sin 2X ditambah cos 2X. Ini pas setelah dihitung hasilnya jadi 1 plus sin 2X. Nah, hasil akhirnya Fx sama F aksen X sama dengan min 1 per 1 plus sin 2X. Oke, gampang kan? Ada yang mau ditanyain nggak sebelum lanjut lagi ke materi selanjutnya? Kalau ada nanti tulis di kolom komentar aja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penerapan turunan trigonometri. Nah, di penerapan turunan trigonometri ini banyak sekali pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada salah satu penerapan turunan yang paling umum adalah penentuan nilai maksimum dan minimum. Nah, yang kedua ada turunan dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan, sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Yang ketiga ada dalam membuat konstruksi bangunan, percampuran bahan-bahan bangunan yang dilakukan oleh arsitek, pembuatan tiang-tiang, langit-langit ruangan, dan lain-lain menggunakan turunan, sehingga bangunan terlihat cantik dan kokoh. Pembuatan kapal, pesawat, dan kendaraan lainnya pun juga menggunakan turunan. Nah, kegunaan penurunan ini terdapat juga pada quick count. Dalam perhitungan tersebut terdapat juga perhitungan yang baik, sehingga dapat mempunyai perhitungan yang maksimal. Yang kelima, yang terakhir ada dalam dunia penerbangan, turunan mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Oke, selanjutnya ada kemiringan garis singgung. Contoh gambarnya kemiringan garis singgung. Misalkan P adalah sebuah titik tetap pada suatu kurva, dan andaikan Q adalah sebuah titik berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan pada kurva tersebut. Koordinat titik P adalah C, FC. Titik Q mempunyai koordinat C plus H, F, C plus H. Tali busur yang melalui P dan Q mempunyai kemiringan atau gradien. Ini punya kemiringan. M, P, Q sama dengan rumusnya ini. F, C plus H dikurang FC per H. Garis I merupakan garis singgung kurva di titik P. Nih, garis I. Kemiringan gradien garis singgung I adalah M sama dengan F aksen C. Sama dengan lim H mendekati 0, M P Q. Sama dengan lim H mendekati 0, F C plus H min F C per H. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini rumus gradien. Dengan M sama dengan F aksen X1 sama dengan DY per DX, X sama dengan X1. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Nah, garis normal ini dihitungnya itu setelah kita menemukan garis singgung. Nah, itu nanti di tegak lurus gitu. Persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan min 1 per M X min X1. Selanjutnya ada kemonotan fungsi. Monotan fungsi itu titik pusat, titik maksimal, titik minimum gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat kurva naik dan turun. Secara grafik, jika kurva suatu fungsi merupakan sebuah kurva mulus, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dapat dengan mudah diamati. Misalnya, untuk grafik fungsi yang digambarkan di bawah ini, dapat mengatakan bahwa fungsi Y sama dengan Fx monoton naik pada interval X kurang dari A atau X lebih dari B. Monoton turun pada interval A min A pada interval X lebih besar dari A dan X lebih besar dari X lebih kecil dari B. Kadangkala istilah monoton ini bisa dihilangkan sehingga menjadi fungsi naik dan turun. Ya, biar lebih simpel. Tuh. Misalkan F fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I. Fungsi F disebut naik pada selang I jika untuk setiap X1 dan X2 di I dengan X1 kurang dari X2,
maka fx1 kurang dari fx2. Fungsi f dikatakan turun pada selang I jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x1 lebih kecil dari x2, maka fx1 lebih besar dari fx2. Misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan f mempunyai turunan di I. Jika f aksen x lebih besar dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi naik. Kalau lebih besar dari 0. Tapi kalau lebih kecil dari 0, itu berarti f-nya itu fungsi turun. Selanjutnya ada titik dan nilai stasioner fungsi trigonometri. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Definisi titik stasioner diberikan sebagai berikut. Misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Jika f aksen A sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan A. Dengan nilai fa disebut nilai stasioner. Fx di x sama dengan A. Titik A, fa disebut titik stasioner. Selanjutnya ada uji turunan pertama untuk menentukan titik B maksimum, titik minimum, dan titik belok. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Menentukan titik maksimum dan minimum menggunakan uji turunan pertama. Misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan dan f aksen A sama dengan 0. Jika nilai f bertanda positif di x minus A, di x kurang dari A, dan bertanda negatif di x lebih dari A, maka A, fc disebut titik maksimum lokal. Jika nilai f aksen bertanda negatif di x kurang dari c dan bertanda positif di x lebih besar dari c, maka c, fc disebut titik minimum lokal. Jika di sekitar titik xb tidak ada perubahan tanda nilai f aksen, maka b, fb disebut titik belok horizontal. Di sini berarti. Selanjutnya ada uji turunan kedua untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, kecekungan, dan titik belok. Jika f aksen x atau turunan pertama suatu fungsi diturunkan lagi terhadap x, maka akan diperoleh turunan kedua fungsi fx terhadap x. Bisa ditulis dengan f double aksen x atau y double aksen atau d2f pada x2 atau d2y pada x2. Jika grafik F terletak di atas semua garis singgungnya pada selang I, F aksen naik, maka grafik disebut cekung ke atas. Jika grafik F terletak di bawah semua garis singgungnya pada selang I, F aksen turun, maka grafik disebut cekung ke bawah. Jadi, F double aksen naik jika F double aksen positif dan F double turun jika F double negatif sebagaimana teorema berikut. Andaikan F diturunkan 2 kali pada selang A, B. Jika F double aksen X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam A, B, maka F cekung ke atas pada A, B. Jika F double aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam A, B, maka F cekung ke bawah pada A, B. Nah, habis ini masih ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Nggak terlalu sulit kok. Asalkan kita mau belajar. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan. Nah, jika kurva pada suatu titik P berubah dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah, atau dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, maka titik P disebut titik belok. Secara umum, titik belok adalah titik tempat kurva berubahnya arah cekungan. Misalkan F kontinu di C, jadi titik C, Fc dinamakan titik belok dari grafik F. Jika F cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi yang lainnya dari I, untuk menentukan titik belok suatu grafik fungsi, maka carilah nilai C jika F double aksen C dengan 0. Penerapan lain dari turunan kedua adalah pengujian untuk nilai maksimum dan minimum yang merupakan akibat dari uji kecekungan.
Andaikan F aksen dan F double aksen ada pada setiap titik dalam selang terbuka A, B yang memuat C, dan andaikan F double aksen C sama dengan 0. Jika F double aksen C kurang dari 0, maka Fc adalah nilai maksimum lokal F. Jika F aksen C lebih besar dari 0, maka Fc adalah nilai minimum lokal F. Oke, sampai sini materinya selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham ya? Berarti kita bisa lanjut ke contoh soal. Nah, yang pertama, nggak jadi pause nih. Nah, ini tanggung wajib banget nih. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2x min pi per 6 di X sama dengan pi per 2. Nah, tentukan dulu yang pertama itu turunan pertama dari fungsi Y. Y sama dengan sin 2x min pi per 6. dy per dx sama dengan 2 cos 2x per min pi per 6. Nah, yang kedua ada tentukan gradien garis singgung M. Nah, M itu rumusnya itu dy per dx sama dengan X sama dengan pi per 2. M-nya itu sama dengan 2 cos 2 pi per 2 kurang pi per 6. Sama dengan 2 cos 5 pi per 6. Nah, kita masukkan angkanya. 2 min 12 akar 3. Nah, hasilnya min akar 3. Jadi, gradien garis singgung kurva adalah min akar 3. Nah, yang kedua, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan tan X di titik berabsis pi per 3. Nah, yang pertama-tama kita tentukan dulu titik singgung X1, Y1. Absis X dan ordinat Y. X1 sama dengan pi per 3. Y1 sama dengan tan X1. Nah, X1-nya kan tadi pi per 3, berarti tinggal masukin. Sama tan pi per 3. Tan pi per 3 berapa? Tan 60. Tan 60 hasilnya tan 60 hasilnya akar 3. Jadi titik singgungnya X1, Y1 sama dengan pi per 3, akar 3. Nah, yang kedua, tentukan turunan pertama fungsi Y. Y sama dengan tan X. Nah, turunan dari tan X berarti berapa? Secant 2X. Nah, selanjutnya tentukan gradien M. M rumusnya ini dy per dx. Nah, X sama dengan pi per 3, secant 2 pi per 3. Nah, hasilnya tinggal masukin 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya, tentukan persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min akar 3 sama dengan 4 X min pi per 3. 3Y min 3 akar 3 sama dengan 12X min 4pi. Keduanya dikalikan dengan 3. Berarti hasilnya terakhir 2X min 3Y sama dengan 2X min 3Y min 4pi plus 3 akar 3 sama dengan 0. Selanjutnya, tentukanlah persamaan garis normalnya.
Nah, Y min Y1 berarti dibalik jadinya. Tegak lurus. Jadi min 1 M X min X1. Y min akar 3 sama dengan min 14 X min Pi per 3. 12Y min 12 akar 3 sama dengan min 3X plus Pi. Keduanya dikalikan 12, kedua ruasnya. Berarti 3X plus 12Y min Pi kurang 12 akar 3 sama dengan 0. Kesimpulannya jadinya persamaan garis singgung kurva Y sama dengan tan X di titik berapsis Pi per 3 adalah 2X, 12X min 3Y min 4Pi plus 3 akar 3 sama dengan 0. Dan persamaan garis normalnya adalah 3X plus 12Y min Pi min 12 akar 3 sama dengan 0. Selanjutnya, nomor 3. Menggunakan uji turunan pertama, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2X pada interval X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 2Pi. 2Pi tahu berarti 2 kali 90 berarti 108. 2 kali 180 berarti 360. Tentukan turunan pertama fungsi fx-nya dulu. Fx sama dengan cos 2x. F aksen x sama dengan turunannya berarti min 2 sin 2x. Nah, yang kedua syarat stasioner berarti fx sama dengan f aksen x sama dengan 0. Min 2 sin 2x sama dengan 0. Kali silang sin 2x sama dengan 0. Pindah ruas min 2-nya. Kali jadinya. Sin 2x sama dengan sin 0. Nah, tinggal masukin ke rumus. 2x sama dengan 0 ditambah n dikali 2pi. X sama dengan n kali pi. N-nya sama dengan 0, berarti X-nya juga sama dengan 0. N-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan pi. N sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 2pi. 2X sama dengan pi ditambah N dikali 2pi. X sama dengan kecil, pi per 2 ditambah N dikali pi. N sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan pi per 2. N-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 3pi per 2. Nah, selanjutnya itu menentukan nilai stasioner. X sama dengan 0, berarti F0 sama dengan cos 2 kali 0. Cos 0, cos 0 itu ingat 1. Kalau sin 0 baru 0. X sama dengan pi per 2, berarti F pi per 2 sama dengan cos 2 pi per 2. Berarti sama dengan, tinggal coret 2-nya, jadi cos pi. Cos pi sama dengan cos 90. Cos 90, cos 180, berarti dapat min 1. X sama dengan pi, F pi sama dengan cos 2pi. Cos 2pi berapa? Berarti cos 360. Cos 360 itu 1. X sama dengan 3pi per 2. F 3pi per 2 sama dengan cos 2 3pi per 2 sama dengan cos 3pi sama dengan, berarti ini 480 ya. 480, 540. Cos 540 sama dengan min 1. X sama dengan 2pi. Berarti F 2pi sama dengan cos 2 dikali 2pi sama dengan cos 4pi. 4 kali 180. Berarti cos 720. Cos 720 berarti 1. Nilai stasionernya adalah min 1 dan 1. Kan dari semua ini cuma hasilnya min 1 dan 1. Titik stasionernya adalah 0,1, pi per 2, min 1, pi per 1, berarti X ini kan, X ini berarti Y. Oke, ini 3pi per 2, min 1, dan yang terakhir 2pi, 1. Uji nilai fungsi pada f aksen X pada garis bilangan dan beri tanda ini. Pakai rumus yang kayak gini, masukin aja. Nah, tinggal kesimpulan. Jadi kesimpulannya titik 0,1, pi, 1, dan 2pi, 1 merupakan titik balik maksimum karena F berubah tanda dari plus ke negatif. Titik pi per 2, min 1 dan 3pi, 2 min 1, 3pi per 2, min 1 merupakan titik balik minimum karena F aksen berubah tanda dari negatif ke positif. Nah, sudah paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, berarti sudah paham ya. Kita lanjut ke nomor 4. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval 0,360 derajat.
Nah, pertama-tama tentukan dulu turunan pertama fungsi fx. Berarti biasa, fx-nya cos x. Berarti turunan cos x sama dengan min sin x. Nah, tentukan pembuat 0 fungsi f aksen x. F aksen x sama dengan 0. Nah, turunnya itu berarti min sin x sama dengan 0. Sin x sama dengan 0. Nah, tinggal dibalik aja. X-nya berarti sama dengan 0. Sin x sama dengan sin 0. Berarti yang sin 0 ada 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, selanjutnya uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan dan beri tanda. Dan diberi tanda seperti ini nantinya. Nah, simpulannya jadinya syarat fx naik adalah f aksen x lebih besar dari 0. Sehingga berdasarkan gambar 4 ini, naik pada interval 180 derajat, interval x lebih besar dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Syarat fx turun adalah f aksen x lebih kecil dari 0. Sehingga berdasarkan gambar ini, turunnya pada interval x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 180 derajat. Udah paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Tentukan interval di mana fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah. Dan carilah titik belok fungsi trigonometri y sama dengan x plus cos x pada interval 0 lebih kecil dari x dan x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 2pi. Nah, pertama-tama tentukan dulu turunan pertama dan turunan kedua fungsi fx. Fx sama dengan x plus cos x. Turunan pertamanya berarti 1 min sin x. Kita turunin lagi, jadi turunan keduanya sama dengan min cos x. Nah, syarat titik belok itu f double aksen x sama dengan 0. Nah, min cos x sama dengan 0. Tinggal dikali, silang. Jadi pindah dari cos x sama dengan 0. Nah, yang cos x sama dengan cos 0. Nah, berarti cos 0 itu ada berapa aja? Ada 90 sama 270. Nah, hitunglah nilai fx. X sama dengan pi per 2, berarti f pi per 2 sama dengan tinggal masukin. Pi per 2 ditambah cos pi per 2 sama dengan hasilnya pi per 2. Pi per 2 itu berarti 90 derajat. X sama dengan 3 pi per 2. Berarti f 3 pi per 2 sama dengan 3 pi per 2 ditambah cos 3 pi per 2. Nah, hasilnya 3 pi per 2. 3 pi per 2 ini berarti 270. Nah, setelah itu kita bikin lagi garisnya seperti ini. Contohnya kayak gini. Nah, hasilnya jadi fungsi fx cekung ke atas pada interval pi per x lebih besar dari pi per 2 dan x lebih kecil dari 3 pi per 2. Berarti pi per 2 ini kan 90 dan berarti lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 270. Karena f double aksen x sama lebih besar dari 0. Nah, fungsi fx cekung ke bawah pada interval x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 90 derajat atau x lebih besar dari 3 pi per 2 dan x lebih kecil dari 2 pi. Nah, 3 pi per 2 ini 270 berarti x lebih besar dari 270 dan lebih kecil dari 360. Karena f double aksen x lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya titik pi per 2, pi per 2 dan 3 pi per 2, 3 pi per 2 merupakan titik belok karena di titik x sama dengan pi per 2 dan x sama dengan 3 pi per 2 terjadi perubahan kecekungan. Oke, sampai sini materi kita sudah selesai. Bakal ada yang belum dimengerti? Nanti silakan ditanya di kolom komentar ya yang belum mengerti. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.